Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Esa Sulfiani NIM 0073. Saya Isna Fajri Atus Ada NIM 0076. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan pada PT Bank Mega Syariah untuk periode 2020 hingga 2024. Analisis ini kami lakukan untuk melihat bagaimana perkembangan kinerja keuangan bank selama 5 tahun terakhir, sekaligus menilai tingkat kesehatan bank berdasarkan standar industri perbankan syariah. Pengujian ini kami menggunakan beberapa kelompok rasio keuangan, yaitu yang pertama, rasio permodalan menggunakan indikator capital adequacy ratio atau CAR. Rasio yang kedua ada rasio likuiditas menggunakan financing to deposit ratio atau FTR. Yang ketiga yaitu rasio efisiensi melalui biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO. Rasio selanjutnya ada rasio profitabilitas yang diukur melalui return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, dan net operating margin atau NOM. Dan yang terakhir yaitu rasio kualitas aset melalui net performance financing atau NPF. Seluruh hasil rasio tersebut kemudian kami bandingkan dengan standar industri perbankan syariah yang diterapkan oleh otoritas jasa keuangan, Sehingga dapat terlihat apakah kinerja Bank Mega Syariah selama periode tersebut berada dalam kategori sehat, cukup sehat, atau perlu perhatian khusus. Jadi, biar lebih jelas, langsung aja kita lanjut ke pembahasan tiap rasio satu persatu. Yang pertama yaitu mengenai analisis tren. Analisis tren atau tendensi merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam presentasi tertentu. Dalam analisis tren, perbandingan analisis dilakukan dengan menggunakan analisis horizontal ataupun dinamis. Data yang digunakan adalah menggunakan data tahunan atau periode. Jika data yang digunakan lebih dari 2 atau 3 periode, maka periode yang digunakan adalah angka indeks. Dengan menggunakan angka indeks, maka dapat diketahui adanya kecenderungan atau tren atau arah dari posisi keuangan, apakah dapat dilihat meningkat maupun menurun, maupun secara konsisten. Ada beberapa langkah-langkah untuk menghitung analisis tren menggunakan angka indeks. Yang pertama yaitu menentukan tahun dasar. Yang kedua, pos yang sama dalam periode dihubungkan atau dikaitkan dengan pos yang sama dengan tahun seri berikutnya. Caranya yaitu dengan membagikan jumlah rupiah pos yang sama tahun yang akan dianalisis dengan pos yang sama dengan tahun dasar. Yang ketiga, memprediksi kecenderungan yang kira-kira akan terjadi berdasarkan arah dan kecenderungan historis pada laporan keuangan yang dianalisis. Yang keempat yaitu mengambil keputusan mengenai hal yang akan dilakukan atau untuk mencegah atau mengantisipasi akan kecenderungan hal tersebut. Untuk menghitung rumus perhitungan analisis tren dapat dilihat di dalam PPT berikut ini. Berdasarkan analisis tren, laporan posisi keuangan total aset PT Bank Mega Syariah selama periode 2020 sampai dengan 2024 mengalami fluktuasi namun tetap relatif stabil. Indeks tren total aset sempat mengalami penurunan yaitu menjadi 87% pada tahun 2021, kembali ke 100% pada tahun 2022, dan pada tahun 2024 yaitu senilai 99%. Di sisi penyaluran dana, pembiayaan masyarakat juga meningkat signifikan hingga 230% dan pinjaman core melonjak tajam mencapai 1.599% pada tahun 2024 yang menunjukkan peningkatan pembiayaan berbasis kemitraan dan sosial juga termasuk mengalami kenaikan. Selanjutnya yaitu ada perhitungan analisis tren pada laporan laba rugi dapat dilihat pada tabel yang tertera di dalam PPT yaitu sebagai berikut. Berdasarkan analisis tren laba rugi, laba bersih PT Bank Mega Syariah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun dasar 2020. Pada tahun 2021, laba bersih mencapai 48%, kemudian walaupun mengalami fluktuasi tetap berada di tahun dasar yaitu senilai 176% pada tahun 2022, 181% pada tahun 2023, dan meningkat menjadi 192% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan kemampuan bank dalam menjaga kinerja laba meskipun beban operasional mengalami perubahan atau fluktuasi.
Selanjutnya mengenai analisis common size. Analisis common size adalah metode untuk mengukur kinerja keuangan dengan cara membandingkan setiap akun pada laporan posisi keuangan dan laba rugi terhadap total yang relevan, lalu menyajikannya dalam bentuk persentase. Analisis common size di laporan posisi keuangan yaitu membandingkan setiap akun dengan total aset atau liabilitas dan ekuitas. Sementara analisis common size di laporan laba rugi membandingkan setiap akun dengan total pendapatan. Analisis common size dilakukan untuk memudahkan perusahaan melihat tren perkembangan keuangan perusahaan, untuk menilai laporan keuangan di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan mengukur kinerja keuangan perusahaan. Nah, rumus untuk melakukan analisis common size itu yang pertama yang dilakukan pada laporan posisi keuangan. Nah, jika analisis common size di aktiva itu maka komponen aktiva dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Nah, kalau di pasiva kan ada liabilitas dan ekuitas. Nah, kalau liabilitas itu komponen liabilitas dibagi total pasiva, sementara yang ekuitas komponen ekuitas dibagi total pasiva dikali 100%. Nah, kalau analisis common size pada laporan laba rugi itu caranya komponen laba rugi dibagi pendapatan dikali 100%. Berikut ini disajikan data analisis common size laporan posisi keuangan PT Bank Mega Syariah periode 2020 hingga 2024. Bisa dilihat tabel di PPT. Nah, dari tabel itu bisa diketahui bahwa komponen aset, liabilitas, dana sirkah temporer, dan ekuitas mengalami perubahan yang cukup signifikan. Nah, dilihat dari sisi aset, komponen efek-efek menjadi bagian dominan pada tahun 2020 sebesar 61,15% dari total aset. Namun porsinya menurun pada tahun 2021 menjadi 21,91% dan kemudian kembali meningkat secara bertahap hingga mencapai 42,74% pada tahun 2024. Tren tersebut menunjukkan adanya perubahan strategi penempatan dana pada instrumen pasar keuangan yang disesuaikan dengan kondisi pasar. Kemudian, piutang murabahah juga menjadi salah satu aset produktif utama dengan kontribusi yang relatif stabil, yaitu berkisar antara 13% hingga 19% selama periode 5 tahun. Sementara itu, untuk pembiayaan masyarakat dan mudharabah menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 sebelum mengalami sedikit penurunan pada 2023 dan 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya perubahan fokus penyaluran dana ke sektor tertentu sesuai kebijakan manajemen risiko bank. Sedangkan pada aset tetap dan aset hak guna serta aset lain-lain memiliki porsi yang relatif kecil namun stabil, yang menggambarkan pengelolaan aset non-produktif yang cukup konsisten dari tahun ke tahun. Kemudian pada bagian liabilitas dapat dilihat bahwa total liabilitas mengalami fluktuasi yang cukup besar dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020, liabilitas menyumbang 40,97% dari total sumber dana bank, tapi turun menjadi 9,19% pada tahun 2021 dan 6,53% pada 2022. Penurunan ini sebagian besar disebabkan karena hilangnya efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali yang sebelumnya memiliki porsi yang besar pada tahun 2020, yakni sebesar 27,93%. Tapi pada tahun 2023 dan 2024, total liabilitas kembali meningkat menjadi masing-masing 15,50% dan 18,28%. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan aktivitas pendanaan non-syirkah seperti simpanan dan liabilitas kepada bank lain. Simpanan menunjukkan proporsi yang relatif stabil sepanjang periode, yaitu antara 4-6%. Sedangkan liabilitas kepada bank lain mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2022 dan 2024, yang menandakan bahwa adanya peningkatan kebutuhan pendanaan jangka pendek atau kerjasama antar bank. Kemudian ada komponen dana sirkah temporer, yaitu dana yang diterima bank dari pemilik dana untuk dikelola sesuai prinsip syariah. Pada tahun 2020, dana sirkah temporer menyumbang 46,50% dari total sumber dana, kemudian meningkat menjadi 76,85% pada tahun 2021 dan mencapai puncaknya pada 2022, yaitu mencapai 79,55%.
Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan yang sangat tinggi dari masyarakat terhadap produk pendanaan berbasis syariah yang ditawarkan oleh bank. Tapi pada tahun 2023 dan 2024, proporsi dana syirkah temporer kembali mengalami penurunan menjadi 66,91% dan 64,78%. Walaupun menurun, proporsi ini tetap menjadi komponen dominan dalam struktur pendanaan bank, mencerminkan karakteristik bank syariah yang lebih banyak menguntungkan sumber dana dari akad mundur robah dan masyarakat dibandingkan pendanaan konvensional. Kemudian dari komponen ekuitas, proporsinya mengalami peningkatan yang cukup stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, ekuitas itu menyumbang 12,53% dari total sumber dana, lalu meningkat menjadi 13,96% di tahun 2021 dan tetap stabil pada angka 13,92% di 2022. Lalu ekuitas meningkat cukup signifikan menjadi 17,58% di tahun 2023 dan sedikit turun menjadi 16,94% di tahun 2024. Nah, peningkatan porsi ekuitas ini menandakan adanya peningkatan modal inti atau akumulasi laba ditahan yang mencerminkan fundamental keuangan yang semakin kuat serta perbaikan struktur permodalan bank dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya analisis Common Size pada laporan laba rugi PT Bank Mega Syariah tahun 2020 sampai 2024. Ya, komponen pendapatan utama itu adalah pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib, di mana tetap menjadi kontributor terbesar setiap tahunnya dengan porsi tetap sebesar 100%. Namun, komponen penyesuaian seperti hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan bersih. Di tahun 2020, beban bagi hasil ini mencapai 43,32% dan pada tahun-tahun berikutnya itu naik turunnya tetap terlihat dengan kisaran antara 23,83% sampai 44,36%. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pendanaan berbasis dana syirkah temporer sangat memengaruhi pendapatan bersih bank sejalan dengan karakteristik perbankan syariah yang mengedepankan akad basis bagi hasil. Kemudian pada komponen pendapatan lainnya seperti hak bagi hasil milik bank juga memperlihatkan tren yang cukup positif. Pada tahun 2020 kontribusinya mencapai 56,68% dan meningkat di tahun 2022 sebesar 76,17%. Lalu pada tahun 2023 dan 2024 masih menunjukkan kontribusi yang kuat walaupun sedikit menurun. Peningkatan komponen ini menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam mengelola aset produktif dan menghasilkan bagi hasil menjadi lebih stabil. Sementara itu, pendapatan operasional lainnya justru menurun dari 35,99% di tahun 2020 menjadi 5,82% pada tahun 2023 sebelum kembali naik menjadi 14,35% tahun 2024. Fluktuasi ini disebabkan karena penurunan pendapatan non-inti atau kebijakan efisiensi yang mengurangi aktivitas yang tidak memberikan kontribusi langsung terhadap profitabilitas. Kemudian dari sisi beban usaha, terlihat bahwa beban operasional memiliki penurunan yang signifikan sepanjang periode analisis. Total beban pada 2020 itu sebesar 75,20% dari total pendapatan. Kemudian menurun menjadi 37,03 pada tahun 2020. Kemudian dari sisi beban usaha, terlihat bahwa beban operasional memiliki penurunan yang signifikan sepanjang periode analisis. Total beban pada 2020 itu sebesar 75,20% dari total pendapatan. Kemudian menurun menjadi 37,03 pada tahun 2021 dan kembali turun menjadi 43% pada 2024. Beban kepegawaian dan beban umum administrasi menjadi komponen utama dalam struktur beban. Meskipun presentasenya cenderung menurun pada beberapa tahun, yang mencerminkan peningkatan operasional. Beban penyisihan penurunan nilai aset produktif menurun signifikan dari 36% pada tahun 2020 menjadi 3% pada 2021.
yang menunjukkan perbaikan kualitas aset dan risiko pembiayaan yang lebih terkendali. Walaupun pada tahun 2023 dan 2024 beban ini kembali meningkat, tapi masih dalam tingkat yang lebih rendah dibandingkan tahun awal. Kemudian mengenai kinerja laba usaha ini mengalami perkembangan yang dinamis. Tahun 2020 laba usaha hanya sebesar 18%, namun meningkat menjadi 57% pada 2021 sebagai dampak dari penurunan beban operasional yang signifikan. Pada 2022 dan 2023, laba usaha ini kembali menurun masing-masing 38% dan 26% sebelum meningkat menjadi 26,11% pada tahun 2024. Perubahan ini menggambarkan bahwa kinerja laba sangat dipengaruhi oleh efisiensi beban serta dinamika pendapatan berbasis bagi hasil. Setelah memperhitungkan pendapatan non-usaha, laba sebelum pajak menunjukkan tren yang relatif stabil di kisaran 19-26%, yang mencerminkan kemampuan bank dalam mempertahankan profitabilitas meskipun kondisi pendapatan dan beban mengalami fluktuasi. Kemudian pada komponen beban pajak penghasilan yang menunjukkan penurunan signifikan pada tahun 2021 dan 2022 mengindikasikan bahwa penyesuaian beban pajak sejalan dengan perubahan laba fiskal. Pada tahun 2023 dan 2024, beban pajak kembali meningkat walaupun masih berada pada tingkat yang normal. Laba neto tahun berjalan menunjukkan peningkatan yang sangat tajam pada tahun 2021 sebesar 43,45% dari hanya 14% di tahun 2020. Namun laba neto kembali menurun menjadi 25% pada tahun 2022 dan terus turun pada tahun 2023 sebelum mengalami kenaikan kembali menjadi 20,15% di tahun 2024. Memasuki pembahasan berikutnya yaitu mengenai rasio permodalan capital adequacy atau disebut juga dengan CAR. CAR ini merupakan rasio yang menunjukkan seberapa jauh semua aktiva bank yang mengandung risiko seperti kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank. Di samping mendapatkan dana dari sumber di luar bank seperti dana masyarakat, pinjaman, dan sebagainya. Berikut adalah rumus untuk menghitung CAR atau Capital Adequacy Ratio. CAR sama dengan total modal yang meliputi modal inti ditambah modal pelengkap dibagi dengan ATMR atau aktiva tertimbang menurut risiko dikali 100%. Berikut ini adalah ada perhitungan rasio CAR pada laporan posisi keuangan Bank Mega Syariah pada periode 2020 sampai dengan 2024. Yang dimana CAR pada tahun 2020 menghasilkan sebesar 24,15%. Kemudian CAR pada tahun 2021 menghasilkan senilai 25,59%. CAR pada tahun 2022 juga menghasilkan kenaikan sebesar 26,99%. CAR pada tahun 2023 mengalami kenaikan juga sebesar 30,86%, serta CAR pada tahun 2024 menghasilkan 25,53%. Dari sisi permodalan capital adequacy ratio atau rasio CAR pada PT Bank Mega Syariah selama periode 2020 hingga 2024 berada pada kondisi sangat kuat dan konsisten di atas standar industri. Nilai CAR tercatat sebesar 24,15% pada tahun 2020, meningkat tajam menjadi 52,59% pada tahun 2021. Pada tahun 2022 juga meningkat senilai 26,99%, mencapai puncak yaitu pada tahun 2003 yaitu sebesar 30,86%. Namun pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan yaitu menjadi 28,80%. Kondisi ini menunjukkan bahwa bank memiliki kemampuan permodalan yang sangat baik dalam menanggung risiko. Selanjutnya mengenai rasio likuiditas.
Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan jangka pendek atau untuk mengetahui efisiensi modal kerja yang digunakan perusahaan dalam melakukan aktivitasnya atau menggambarkan kemampuan aktiva lancar perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Di analisis ini akan digunakan rasio financing to deposit ratio atau FDR, di mana rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang memperlihatkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan pembiayaan dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Rumus untuk mencari FDR yaitu total pembiayaan dibagi dana pihak ketiga dikali 100%. Pembiayaan di sini adalah jumlah besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat seperti piutang, pinjaman, kord, pembiayaan, dan penempatan aset ijarah. Sementara dana pihak ketiga adalah jumlah besar dana yang dihimpun bank dari masyarakat seperti produk giro, tabungan, dan deposito. Nah, ini disajikan tabel perbandingan rasio FDR periode 2020 sampai 2024 di PT Bank Mega Syariah. Dari tabel perbandingan FDR tahun 2020 sampai 2024 tersebut bisa diketahui pada tahun 2021 rasio FDR itu mengalami penurunan menjadi 63,02%, walaupun total pembiayaan meningkat menjadi 7,18 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh penambahan dana pihak ketiga yang melonjak menjadi 11,39 triliun. Artinya kepercayaan masyarakat terhadap bank itu meningkat, tapi pertumbuhan pembiayaan tidak mampu mengimbangi pesatnya pertumbuhan dana pihak ketiga. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara penghimpunan dana dan penyalurannya. Nah, dilihat dari posisi positifnya, bank memiliki ruang likuiditas yang sangat luas untuk ekspansi ke depan, tapi dari sisi negatifnya, bank terlihat kurang agresif dalam menyalurkan pembiayaan, sehingga fungsi intermediasi belum berjalan maksimal dan efisiensi pemanfaatan dana masih rendah. Kemudian di tahun 2022 dan 2023, pola FDR menunjukkan pola perubahan yang signifikan. Pada tahun 2022, FDR meningkat menjadi 73,21% karena pembiayaan mencapai 7,16 triliun. Sementara dana pihak ketiga turun menjadi 9,78 triliun. Namun tren ini tidak bertahan lama karena pada tahun 2023 FDR turun menjadi 52,87% yang merupakan titik terendah selama periode analisis. Kemudian penurunan ini dipengaruhi oleh melonjaknya dana pihak ketiga menjadi 13,12 triliun, sedangkan pembiayaan justru turun anjlok menjadi 6,94 triliun. Hal ini mungkin terjadi karena bank memperketat pemberian pembiayaan akibat risiko NPF yang meningkat atau kondisi ekonomi yang belum stabil. Dari segi kekuatan, bank tetap berada pada posisi yang sangat liquid, tapi kelemahannya semakin terlihat karena bank tidak memanfaatkan dana besar yang masuk untuk memperluas pembiayaan, sehingga pendapatan margin berpotensi ikut menurun dan efisiensi intermediasi menurun drastis. Lalu pada tahun 2024, FDR meningkat cukup tinggi menjadi 77%, mendekati standar industri perbankan syariah. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya pembiayaan menjadi 7,70 triliun, sementara DPK menurun menjadi 9,97 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa bank mulai lebih aktif menyalurkan pembiayaan, baik karena situasi ekonomi sudah membaik maupun karena bank ingin meningkatkan pendapatan operasional dari margin pembiayaan. Kenaikan FDR juga menandakan bahwa likuiditas bank tetap aman, namun dana yang tersedia mulai digunakan secara produktif. Kekuatan finansial yang terlihat pada tahun 2024 ini adalah mulai stabilnya fungsi intermediasi dan adanya perbaikan kinerja pembiayaan. Sementara itu, potensi kelemahannya adalah risiko kredit yang harus dikelola hati-hati karena peningkatan pembiayaan selalu diikuti dengan potensi meningkatnya risiko NPF. Berdasarkan penjelasan tren perubahan FDR tahun 2020 sampai 2024 tadi menunjukkan bahwa bank awalnya konservatif, namun perlahan mulai meningkatkan efektivitas penyaluran pembiayaan menuju arah yang lebih optimal. Selanjutnya ada rasio efisiensi. Efisiensi yakni penggunaan input dengan serendah mungkin guna mencapai hasil yang semaksimal. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menganalisis rasio, salah satunya yaitu dengan BOPO, yaitu biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Rasio BOPO merupakan
Rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien suatu bank melakukan aktivitasnya dengan melihat selisih antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rumus untuk mengukur rasio BOPO itu beban operasional dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Nah, berikut ini perbandingan rasio BOPO periode 2020 sampai 2024 pada PT Bank Mega Syariah. Dari tabel tersebut bisa dilihat kalau kinerja efisiensi operasional Bank Mega Syariah mengalami fluktuasi, yakni pada tahun 2020 BOPO ini berada pada angka 81,15%, yang artinya beban operasional masih cukup besar dibandingkan pendapatan operasional. Tapi kondisi ini berubah drastis pada tahun 2021 saat BOPO turun menjadi 39,28%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan operasional yang signifikan, sementara beban operasional justru menurun. Dengan kata lain, Bank Mega Syariah di tahun ini berhasil mencapai kombinasi terbaik antara kenaikan penerimaan dan pengendalian biaya sehingga rasio beban terhadap pendapatan menjadi sangat rendah. Situasi ini menjadikan tahun 2021 sebagai tahun paling efektif atau efisien selama periode pengamatan karena BOPO jauh di bawah standar industri yang berlaku. Nah, memasuki tahun 2022, kondisi mulai berubah. BOPO kembali meningkat hingga 57,64%, yang mengindikasikan adanya penurunan efisiensi dibandingkan tahun 2020. Hal ini terjadi karena pendapatan operasional mengalami penurunan yang cukup besar meskipun beban operasional relatif stabil. Ketika pendapatan turun sementara biaya tidak jauh berbeda atau tidak jauh berubah, maka rasio otomatis naik. Nah, tren ini berlanjut sampai pada tahun 2023 di mana BOPO kembali meningkat menjadi 63,89%. Pada tahun ini baik pendapatan maupun beban operasional mengalami kenaikan, tapi kenaikan beban lebih besar dibandingkan dengan kenaikan pendapatannya. Akibatnya efisiensi sedikit melemah walaupun BOPO masih tetap berada di bawah standar industri, yakni berarti lembaga masih tergolong efisien dibandingkan rata-rata lembaga serupa. Nah, pada tahun 2024, BOPO mulai kembali membaik dengan nilai 62,70%. Penurunan ini terutama didorong karena pertumbuhan pendapatan operasional yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara beban operasional tidak mengalami kenaikan yang berarti. Hal ini artinya Bank Mega Syariah kembali masuk ke kondisi stabil dalam pengelolaan biaya sehingga efisiensi sedikit meningkat. Jika melihat keseluruhan periode 5 tahun, terdapat pola penting yang diamati, yaitu bahwa meskipun BOPO mengalami naik turun, nilainya konsisten selalu berada di bawah standar industri. Ini menjadi tanda bahwa secara umum PT Bank Mega Syariah memiliki efisiensi operasional yang lebih baik dibandingkan rata-rata industri sehingga dapat dikatakan PT Bank Mega Syariah berada pada posisi yang relatif sehat dari sisi pengendalian biaya dan optimalisasi pendapatan. Dari gambaran tren perubahan tersebut dapat disimpulkan bahwa Bank Mega Syariah memiliki kekuatan finansial berupa kemampuan menjaga rasio BOPO tetap rendah, terutama melalui kinerja pendapatan yang cukup baik dan pengelolaan beban operasional yang umumnya terkendali. Tapi ada pula kelemahan yang perlu diperhatikan, yaitu fluktuasi BOPO yang cukup tajam dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa konsistensi efisiensi belum stabil sepenuhnya. Peningkatan BOPO pada tahun 2023 dan 2022 menunjukkan bahwa PT Bank Syariah cukup sensitif terhadap penurunan pendapatan atau kenaikan beban, sehingga strategi pengelolaan biaya perlu diperkuat agar tidak terlalu bergantung pada naik turunnya pendapatan. Kedepannya, upaya menjaga stabilitas pendapatan dan memperkuat efisiensi biaya secara terus-menerus ini diperlukan agar rasio BOPO tetap rendah dan kinerja operasional semakin sehat. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mencapai laba yang berhubungan dengan penjualan, total aset, dan modal sendiri. Profitabilitas yakni kecakapan perusahaan dalam memperoleh profit dari penggunaan aset perusahaan. Hal ini diukur dengan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio penilaian atau perbandingan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan profit dari pendapatan yang terkait dengan penjualan, aset, dan ekuitas atas dasar pengukuran tertentu. Rasio
profitabilitas ini memiliki 4 tujuan, yaitu yang pertama, untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. 2. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang ketiga, untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih. Dan yang keempat adalah untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih. Dengan analisis rasio profitabilitas bisa bermanfaat untuk perusahaan karena mengetahui perhitungan laba perusahaan dari suatu periode akuntansi tertentu, mengetahui besarnya perkembangan nilai laba perusahaan dari waktu ke waktu, dan mengetahui besarnya laba bersih perusahaan setelah dikurangi pajak. Nah, pada analisis rasio digunakan rasio return on asset atau ROA. ROA adalah jumlah imbal hasil dari laba bersih terhadap aset yang dinyatakan dalam bentuk persen. Rumusnya yaitu earning after interest and tax dibagi total aset dikali 100%. Nah, di PPT sudah disajikan tabel analisis rasio ROA periode 2020 sampai 2024 milik PT Bank Mega Syariah. Dari tabel ini dapat dilihat perkembangannya, yaitu yang tahun 2020 ROA Bank Mega Syariah berada pada angka 0,82%. Artinya kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari total asetnya itu masih tergolong rendah. Nilai ini dipengaruhi oleh laba neto tahun berjalan yang hanya sebesar 131 miliar, sementara total asetnya mencapai lebih dari 16 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa aset yang dimiliki bank belum bekerja secara optimal untuk menghasilkan keuntungan. Dengan aset sebesar itu, idealnya bank mampu menghasilkan laba yang lebih tinggi sehingga rasio ROA dapat mencapai standar industri. Hal ini menjadi gambaran pada tahun tersebut bank masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan produktivitas aset, baik dari sisi pembiayaan, pendapatan operasional, maupun strategi intermediasi yang mungkin belum bekerja secara maksimal. Nah, memasuki tahun 2021, terjadi perubahan signifikan dengan naiknya ROA menjadi 3,83%, berada jauh di atas standar industri saat itu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan besar pada laba neto tahun berjalan yang mencapai 537 miliar, meningkatnya itu hampir 4 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Di sisi lain, total aset bank justru menurun menjadi 14 triliun yang secara perhitungan membuat rasio ROA meningkat drastis. Kombinasi antara perhitungan laba dan penurunan aset ini menunjukkan adanya perbaikan efektivitas penggunaan aset serta peningkatan efisiensi operasional bank. Kekuatan finansial pada tahun ini terlihat dari kemampuan bank dalam memprediksi kinerja profitabilitas secara drastis. Namun, penurunan total aset mengindikasikan adanya pengurangan skala operasi atau penataan kembali struktur aset yang harus tetap dijaga keseimbangannya agar tidak menghambat pertumbuhan jangka panjang. Pada tahun 2022, ROA kembali melemah ke 1,45% yang dipengaruhi oleh turunnya laba neto yang menjadi 232 miliar. Sementara total aset meningkat cukup besar menjadi 16,07 triliun. Kenaikan aset yang tidak diikuti oleh peningkatan laba mengindikasikan bahwa sebagian aset yang bertambah belum mampu memberikan return yang memadai. Hal ini bisa terjadi karena ekspansi pembiayaan yang belum sepenuhnya produktif, peningkatan biaya operasional, atau penurunan pendapatan dari sektor tertentu. Dengan penurunan laba sekaligus peningkatan aset, rasio ROA otomatis turun cukup signifikan. Dari sisi kelemahan finansial, tahun ini menunjukkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan aset dan kemampuan menghasilkan laba. Namun jika dilihat dari sisi positifnya, bertambahnya aset dapat menjadi peluang apabila bank mampu mengelolanya dengan lebih efektif pada tahun-tahun berikutnya. Nah, pada tahun 2023 dan 2024, ROA berada di angka sekitar 1,64% dan 1,58%, yang artinya profitabilitas tetap stabil walaupun belum mencapai standar industri. Laba neto tahun berjalan pada 2 tahun ini menunjukkan adanya pemulihan dengan peningkatan dari 238 miliar menjadi 253 miliar. Namun, peningkatan total aset yang kembali naik membuat kenaikan laba tersebut tidak cukup kuat untuk memperbaiki ROA secara signifikan. Kondisi ini menggambarkan bahwa bank berada dalam usaha perbaikan, tapi belum berhasil mengonversi pertumbuhan aset menjadi peningkatan return yang memadai. Dari sisi kekuatan, stabilnya laba neto menjadi tanda
bahwa bank mampu menjaga kegiatan operasional tetap menguntungkan. Namun dari sisi kelemahannya masih terlihat bahwa aset tidak sepenuhnya produktif dan bank perlu memperbaiki strategi intermediasi, efisiensi biaya, serta kualitas pembiayaan agar kinerja ROA dapat meningkat dan mendekati standar industri. Yaitu rasio ROE atau disebut juga dengan return on equity. ROE merupakan rasio yang menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal tertentu. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba ataupun profit. Semakin kecil tingkat rasio pada ROE ini mengidentifikasi atau menunjukkan bahwa kurangnya kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva yang digunakan untuk meningkatkan tingkat pendapatan dan juga menekan akan biaya. Berikut ini ada rumus ROE, yaitu ROE sendiri sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan total ekuitas dikali dengan 100%. Analisis mengenai perhitungan rasio return on equity atau ROE menunjukkan pola atau keadaan yang berfluktuasi selama periode penelitian. Pada tahun 2020, ROE tercatat sebesar 6,52%, kemudian meningkat tajam pada tahun 2021 menjadi 27,43%. Namun pada tahun 2022, ROE menurun menjadi 10,39%. Kembali menurun pada tahun 2023, yaitu sebesar 9,32%, dan sedikit meningkat pada tahun 2024 menjadi 9,35%. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan modal bank dalam menghasilkan laba belum secara stabil. Untuk rasio selanjutnya yaitu ada NOM atau Net Operating Margin. Net Operating Margin atau NOM merupakan rasio utama rentabilitas bank syariah yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan aktiva produktif bank dalam menghasilkan laba. Net Operating Margin atau NOM juga dapat disebut atau diartikan sebagai rasio rentabilitas untuk mengetahui kemampuan aset produktif dalam menghasilkan laba dengan cara membandingkan pendapatan operasional bersih dengan rata-rata aktiva produktif. Untuk menghitung net operation margin atau NOM dapat digunakan rumus bagi berikut seperti pada PPT berikut ini. NOM sendiri sama dengan pendapatan operasional bersih dibagi dengan rata-rata aktiva produktif dikali dengan 100%. Untuk rasio NOM sendiri atau rasio net operating margin atau NOM menunjukkan kemampuan bank dalam mengolah aset produktif untuk menghasilkan pendapatan operasional bersih. Pada tahun 2020, NOM tercatat sebesar 1,15%, kemudian meningkat secara signifikan atau meningkat secara tajam menjadi 5,35% pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022, NOM menjadi turun sebesar 2,26% dan relatif stabil pada tahun 2023 sebesar 2,23%, namun kembali menurun pada tahun 2024 sebesar 1,82%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja operasional bank masih berfluktuasi atau mengalami perubahan seiring dengan perkembangan tahun ke tahun. Untuk rasio kualitas aset yaitu ada non-performing financing atau NPF. NPF merupakan rasio keuangan yang menunjukkan risiko pembiayaan yang dihadapi oleh suatu bank dengan memberikan pinjaman atau menginvestasikan dana bank pada berbagai portofolio. Rasio NPF atau non-performing financial dapat diukur menggunakan rumus bagi berikut yang tertera dalam PPT berikut ini, yaitu NPF sama dengan pembiayaan bermasalah dibagi dengan total pembiayaan dikali dengan 100%. Berdasarkan rasio non-performing financing atau NPF, kualitas pembiayaan PT Bank Mega Syariah selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024 berada dalam kondisi sangat sehat dan bisa terkendali. Nilai NPF tercatat sebesar 1,39% pada tahun 2020, menurun drastis menjadi 0,06% pada tahun 2021. Sempat meningkat menjadi 2,64% pada tahun 2022 dan kemudian kembali menurun menjadi 0,70% pada tahun 2023. Dan pada tahun 2024 sempat mengalami kenaikan sebesar 0,43%.
Sekian pemaparan dari kami, semoga penjelasan yang tadi kami sampaikan bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam memahami kinerja keuangan Bank Mega Syariah dengan lebih mudah. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya mendengarkan penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.